hadis yang cukup indah. Salah satu dia katakan, Ajibtu liman ankara an-nash'atal ukhra wa huwa yara an-nash'atal ula. Aku takjub, kagetlah dengan orang-orang yang mengingkari kehidupan nanti di akhirat, yang sekarang dia hidup di dunia ini, pasti ada kehidupan berikutnya. Kemudian dia katakan, Ajibtu li'amiri daril fana wa tariki daril baqa. Ya, aku heran orang-orang yang hidup di alam yang akan hancur semuanya, dan dia merupakan darul baqa, darul akhirat. Kemudian dia katakan tadi, sungguh aku ya tidak mengira lah, kaget juga, takjub, dalam arti merendahkan orang-orang tersebut yang sombong, yang sebelumnya dia diciptakan dari nutfah, dari sperma yang Allah ciptakan manusia itu sendiri. Dan ke depan dia juga menjadi bangkai ketika dia meninggal. Untuk apa kesombongan itu sendiri? Engkau ini siapa sih? Engkau diciptakan dari sesuatu yang memang sangat sederhana, sangat biasa. Dan nanti mati pun menjadi bangkai juga. Terus yang mau disombongkan apa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu berkata ketika di kamar mandi, ya dunya gharri, karena ujung-ujungnya manusia ke WC juga. Wahai dunia, kalau mau menipu, cari yang lain. Jangan coba-coba menipuku, wahai dunia. Ini orang-orang yang dahsyat sekali. Ya. Nah, ini saya bicara masalah Qarun, yang dalam pembahasan ini juga diceritakan oleh Sahibul Bait, Sahibul Kitab. Kadang-kadang mereka yang mani'iz zakah ini juga diazab sebelum dia meninggal. Sebab siksaan di akhirat luar biasa, berat sekali. Ya. Jadi mereka-mereka yang sombong, ya, ada yang memang mereka sudah tidak beriman, uangnya kaya, uangnya banyak sekali, dan congkak dan sombong dengan hartanya. Contoh Qarun. Ini cerita Qarun ini, mungkin sebagian kita mungkin sudah pernah dengar bagaimana kekerabatan Qarun dengan Nabi Musa. Kalau kita baca dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas itu dijelaskan surat ke-28. Mulai ayat 76 sampai 81. Ayat 76 menjelaskan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Jadi kalau dalam kitab itu di halaman 127 ya. 127. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini dimulai dari ayat 76. Kemudian ayat 77-nya wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Saya mulai dulu dengan ini. Jadi Qarun ini adalah dari kaum Nabi Musa. Fabagha alaihim. Nah, ini bagha alaihim ini Qarun itu sendiri, dia berlaku aniaya kepada mereka, kepada kaumnya. Wa atainahu minal kunuz. Jadi aku berikan padanya perbendaharaan harta, harta yang luar biasa banyaknya. Ini diceritakan dalam Al-Quran, inna mafatihahu. Jadi kunci-kunci dari gudang-gudang dia tempat penyimpanan harta karunnya itu sendiri, la tanu'u bil usbah. Jadi kalau dipikul dengan beberapa orang, usbah itu taruhlah 7-8 orang, sangat berat sekali. Ini orang-orang kuat sendiri mikul kuncinya saja, bukan hartanya, itu setengah mati. Idh qala lahu qaumuhu, kaumnya mengatakan, janganlah engkau berbangga-bangga. Allah tidak suka dengan mereka-mereka yang berbangga-bangga dengan hartanya. Nah, sekarang kalau kuncinya saja,
dipikul oleh 7 sampai 8 orang, itu susah. Kalau orang kuat kira-kira bisa berapa kilo mikul? Kalau Anda melihat yang hadir di sini, maksimal 30 lah. 30 udah bagus. Ya, ya. Pasti ketika antum dibebani, antum mengatakan, Ustaz, jangan dipaksa. La yukallifullahu nafsan. Tapi kalau harta mungkin lain lagi. Ketika mikul berlian emas 50 kilo siap aja dia. Walaupun setelah itu masuk rumah sakit. Ini saya yakin 70-80 kilo ya oke lah. Nah, kalau 70-80 kilo kali taruhlah usbah itu 7 orang. Berarti sudah 560 kilo berat kuncinya saja. Ada beberapa riwayat yang lain menjelaskan gudang-gudangnya itu sekitar 336. Berarti satu kunci itu mungkin 1,5 kilo kuncinya. Ini kan harus, nah ini Qarun. Sehingga sampai sekarang pun harta yang ditemukan itu harta Qarun. Kan bahasa itu udah mendunia juga. Ya, harta Qarun, harta Qarun. Jadi kalau sebahagian kita kontrak rumah, mungkin di desa-desa yang ada tanahnya nyangkul, terus ada peti begitu. Nggak tahu isinya emas. Ini jangan langsung diambil dulu, tanya yang punya rumah dulu. Ini benar nggak punya dia? Ya kecuali kalau nyangkulnya sampai 2-3 meter, mungkin peninggalan dari zaman Belanda. Sebab ada di beberapa tempat di Pulau Jawa, itu orang mendapatkan jati itu disimpan dalam tanah. Disimpan, ada yang udah ratusan, nggak rusak dia. Itu jati yang besar. Jati Solomon. Nah, itu berarti harta karun. Kalau dapat yang begitu, zakatnya langsung 20%. Nah, tapi kalau di tanah yang terbuka, berarti punya pemerintah itu. Harus perhatikan juga itu. Nah, kalau di rumah, Ustadz kalau dapat sumur minyak di situ, nah itu sumur minyak itu laporkan, itu harus dilapor. Dan urusannya nggak bisa langsung dibuat masak. Buat masak satu rumah kebakar sumur minyak. Jadi, terus apalagi yang 20%? Kalau seseorang memberikan sesuatu yang kita tidak prediksikan, keluarkan 20%. Ya. Profesinya bukan khatib, profesinya nggak punya, ya profesi lain. Terus ada yang akhi ini buat antum berapa? Ya dihitung di rumah 1 M pamannya. Tuh. Namanya contoh. Ya bisa aja tadi saya katakan dihitung 100.000. Enak mana dengar 100.000 atau 1 M? Ya. Sebab dua-duanya juga nggak ada. Yang 100.000 nggak ada. Jadi kasih contoh itu yang enak didengar walaupun barangnya nggak ada. Jadi kalau saya kasih contoh 100.000 sama 1 M, kan enak yang 1 M. Ya. Cuma yang 100.000, dia ngasih 20%, 20.000. Ketika 1 M, mulai mikir dia, ini kok banyak sekali. Nah, itulah, itu karena manusia begitu. Nah, itu. Jadi mau 1 M, 2 M, keluarkan 20%. Itulah harta yang diterima yang kita tidak prediksikan, tidak hitung, tidak dikalkulasi. Ya. Olehnya itu kalau kita lihat aturan zakat itu, semakin peran kita berat, semakin kecil zakatnya. Itu pedomannya. Nah, seperti pedagang ini kan ya 2,5%. Kemudian sawah ini kalau nggak ada irigasi 10%, tak ada hujan. Antum tanah aja. Airnya dari langit terus, ya udah 10%. Tapi kalau ada kerjaan kita, perlu pupuk, perlu ini 5%. Kalau digabungkan berarti 7,5%. Tapi pada dasarnya fima saqatis sama'u al-usyur. Jadi yang kena air hujan berarti ya memang dari situ. Jadi ada di beberapa negara itu disebutkan al-bur, gandum yang khusus air hujan dan yang diambil dari sungai. Itu memang beda gandumnya, kualitasnya. Yang dari air hujan itu berkah. Itu berkah, apalagi memang kita keluarkan dan nggak capek. Saya kembali kepada Qarun tadi. Jadi salah satu
karakter Qarun itu yang memang tercela. Dia merasa bahwa yang dia dapatkan ini adalah karena kehebatan dia. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan harta ini karena memang aku pintar. Aku dengan kecerdasanku dan dengan ilmuku itu sendiri. Innama utituhu ala ilmin indi. Berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihi salam yang dia mengatakan dia dalam firman Allah Subhanahu wa taala Sulaiman alaihi salam di dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 40. Dia katakan di situ, "Hadza min fadli Rabbi." Nah, yang ada ini adalah karunia dari Allah. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur. Hadza min fadli Rabbi. Itu tawadhu yang luar biasa dari Nabi Allah Sulaiman akan pemberian Allah. Dia berwani, Allah mengujiku, apakah aku bersyukur atau ingkar dengan kenikmatannya. Beda. Sehingga apa yang terjadi kepada Qarun dalam ayat yang ke-81, fakhasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Aku tenggelamkan, benamkan si Qarun dan rumahnya dan istananya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin, enggak ada kelompok apapun yang bisa menolong dia. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia pun tidak mampu untuk memenangkan dan membela dirinya. Beda. Nah, itulah yang diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sekarang beberapa ahli geologi atau mencari di mana harta karun itu sendiri. Wallahu alam, ya pasti dibenamkan sehingga masyarakat pun di malam itu mendengar suara yang luar biasa, dahsyat, dan pagi-paginya dia melihat sudah rata. Sudah tidak lagi melihat istananya, orangnya, dan seluruh hartanya. Harta karun. Olehnya itu, usikum wa iya. Saya ingatkan saudara semua, dan untuk diri saya juga, hati-hati masalah zakat. Dan bahkan saya juga mengingatkan juga, kalau punya istri, walaupun ada yang mengatakan bahwa perhiasan itu tidak dikenakan zakat, ya perhiasan yang wajar dong. Yang 85 gram ke bawah, oke lah. Ya karena itu nisab zakat. Tapi kalau sudah ratusan gram, ada sabuk pakai emas, nggak tahu, itu malah sakit perut bisa itu. Itu ditimbang keluarkan 2,5%. Ini perhiasan yang udah nggak wajar di beberapa tempat tuh udah bukan lagi di tangan ada saya lihat di mana itu. Ini udah berat, nggak tahu tangannya juga penuh. Ya dia ingin untuk supaya kelihatan indah tapi beban. Apalagi di negeri yang banyak maling, banyak copet, banyak ini. Ya di negeri-negeri yang tidak aman bahkan itu malah berbahaya untuk dirinya. Jadi zakatnya silakan mau menyimpan berapapun, keluarkan 2,5% supaya selamat hartanya dan semuanya dari. Kalau harta sudah dikeluarkan zakatnya, yang diuntungkan dia sendiri. Yang diuntungkan itu para muzaki. Pertama, apa yang diuntungkan? Hartanya bersih. Yang kedua adalah sifat kikir yang di hatinya bersih. Yang ketiga adalah para mustahik, ya, fuqara dan masakin yang tadinya ada sifat dengki ini, dia jadi bersih juga karena si kaya tadi juga mengeluarkan zakatnya. Akhirnya muncullah masyarakat yang saling tolong menolong. Siapa sih yang nggak ingin hartanya bersih? Sebab harta yang dikeluarkan zakatnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyaklah peristiwa kejadian yang saya tidak sempat lagi menjelaskan. Ada wabah, wereng, ada ini. Tapi kenapa kebun itu aman-aman saja? Karena dikeluarkan zakatnya. Ya, sebab apa? Sebab wabah itu atau binatang-binatang tersebut ada di mana-mana. Tapi kenapa pertanian yang satu itu aman-aman saja? Karena zakatnya aman. Bahkan ada seseorang yakin betul harta yang dikeluarkan zakat yang bersih,
Dia tidak akan tenggelam kalau di lautan dan tidak kemakan api. Tapi waktu dia kirim barang-barangnya itu, dia dengar ada kapal yang sore itu berangkat di pelabuhan mana di Indonesia, tenggelam. Wah, harta saya kena. Dia tahu bahwa itu kapal di situ. Setelah diselidiki itu, yang berangkat bukan kapal yang dia taruh barang dia belum berangkat kapalnya. Jadi insya Allah harta yang dikeluarkan zakatnya, dia akan aman dari segala yang akan memusnahkan harta tersebut biiznillah. Inilah mungkin penyampaian penambahan dari masalah-masalah zakat yang insya Allah memberikan dampak manfaat untuk kita semua. Jazakumullah khair, semoga Allah menjadikan kita min ibadihil mukhlasin, dan mereka-mereka yang Allah berikan kelebihan atau kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, perhatikan. Dan biasanya orang pun menjadikan haulnya itu di bulan suci Ramadan supaya mendapatkan keberkahan Ramadan dan keberkahan harta yang dikeluarkan menjadi berkah dan keberkahan bulan suci Ramadan. Silahkan kalau memang selalu haulnya itu di bulan suci Ramadan, indah sekali. Walaupun bisa juga berbeda-beda antara seseorang dengan yang lain. Karena bidayatul haul itu ya boleh dihitung, nisabnya udah sampai, bisa juga tidak di bulan suci Ramadan. Maka Ustadz, bagaimana haulnya itu di bulan haji, tapi saya mau keluarkan di bulan suci Ramadan sebelum haul? Silakan. Dibolehkan mengeluarkan zakat itu sebelum haul itu sendiri. Masih 3 bulan lagi, haul itu adalah perputaran setahun. Jadi umpamanya hari ini uang seseorang itu sudah mencapai 10 atau 20 juta. Kan sudah masuk nisab. Nah, tahun depan itu dia harus keluarkan zakatnya. Nah, tahun depannya itu mungkin bukan bulan suci Ramadan, bulan haji. Nah, dia keluarkan, boleh. Nanti setelah di bulan haji itu dihitung lagi. Oh, sudah sekian dikeluarkan, kurangnya sekian, boleh. Karena dibolehkan mengeluarkan zakat sebelum haul itu dibolehkan. Nanti pas haulnya dihitung lagi. Sisanya sekian atau ada tambahan. Karena dia ingin mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.